Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perencanaan laba dan penganggaran. Nah, sebelum kami menjelaskan terkait materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Eva Nur Halimah, kemudian Dinda Purtikawati, Lira Renita, dan Izatul Barokah. Yuk kita simak materi perencanaan laba dan penganggaran di video ini. Perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba. Perencanaan merupakan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pada dasarnya, perencanaan itu merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tindakan dan perumusan kebijakan. J.R. Terry dalam bukunya Kusmiadi berpendapat bahwa perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil. Perencanaan laba atau profit planning sering disebut budget perencanaan atau planning budget, atau rencana operasi, plan operation, yaitu rencana dari manajemen yang meliputi seluruh tahap dari operasi di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dibagi ke dalam dua jenis rencana, yaitu rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Menurut Supriyono, perencanaan laba atau profit planning adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Di dalamnya juga ditentukan tujuan laba yang dicapai oleh perusahaan. Perencanaan laba ditujukan kepada sasaran akhir perusahaan atau organisasi yang bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. Dalam menentukan sasaran atau tujuan laba, manajemen sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu laba atau rugi yang diakibatkan dari volume penjualan tertentu. Kedua, yaitu volume penjualan yang diperlukan untuk menutup semua biaya ditambah menghasilkan laba yang mencukupi untuk membayar dividen serta menyediakan kebutuhan kegiatan masa depan. Ketiga, yaitu break-even point. Keempat, volume penjualan yang dapat dicapai dengan kapasitas operasi sekarang. Yang kelima, yaitu ada kapasitas operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan laba. Keenam, yaitu pengembalian atas modal yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu ada manfaat dan keterbatasan perencanaan laba. Selanjutnya, perencanaan laba memiliki manfaat atau keuntungan, yaitu perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Kedua, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkat manajemen. Ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi antar sesama manajer. Keempat, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari setiap tingkatan manajemen. Kan, suatu tolak ukur dan mengevaluasi kinerja dari setiap tingkatan manajemen. Sementara keuntungan atau manfaat dari perencanaan laba tidak diragukan lagi, bersifat impresif dan berwawasan luas. Tetapi, perencanaan juga memiliki keterbatasan dan kekurangan. Berikut penjelasannya. Prediksi bukanlah suatu ilmu pasti. Ada sejumlah pertimbangan dan estimasi, karena suatu anggaran harus didasarkan pada prediksi atau kejadian masa depan. Maka revisi atau modifikasi dari anggaran sebaiknya dilakukan ketika variasi dari estimasi membenarkan adanya perubahan dalam rencana. Kedua, anggaran dapat memfokuskan perhatian manajemen dalam cita-cita, seperti tingkat produksi yang tinggi atau tingkat penjualan kredit yang tinggi, yang tidak selalu sesuai dengan tujuan keseluruhan dan perusahaan atau organisasi. Ketiga, perencanaan laba harus memperoleh komitmen dari manajemen puncak dan kerjasama dari semua anggota manajemen. Keempat, pengguna anggaran secara berlebihan sebagai alat evaluasi dapat menyebabkan perilaku disfungsional. Manajer mungkin mencoba menggunakan anggaran untuk mencapai anggaran pribadi. Yang kelima, yaitu perencanaan laba tidak menghilangkan atau menggantikan peran administrasi. Terakhir, yaitu penyusunannya memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, yaitu ada penganggaran. Pengertian penganggaran.
Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja atau output, terutama berupa taksiran yang akan dilaksanakan masa mendatang. Menurut Karyoki 2010, penganggaran adalah proses pencatatan operasi keuangan suatu usaha. Penganggaran sebagai alat manajemen untuk membantu mengatur dan merumuskan perencanaan kegiatan manajemen. Penganggaran sebagai alat keuangan bermanfaat bagi evaluasi dan pengendalian organisasi untuk merencanakan kegiatan di masa depan. Sedangkan menurut Nafarin 2007, anggaran atau budget adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan, dan anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Penyusunan anggaran atau budgeting seringkali diartikan sama dengan perencanaan laba atau profit planning. Dalam perencanaan laba, manajemen menyusun rencana operasional yang implikasi keuangannya dinyatakan dalam laporan laba rugi jangka pendek dan jangka panjang, neraca, kas, dan modal kerja yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Berikut merupakan hubungan antara perencanaan dengan pengendalian. Anggaran mempunyai dua peran penting di dalam perusahaan. Di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan atau planning. Dan di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek bagi organisasi. Sebagai rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan antara hasil sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana. Tujuan penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran di perusahaan memiliki tujuan, yaitu yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai oleh manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat ukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi atau evaluasi. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan laba dan anggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan, karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Perencanaan laba perusahaan terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. Secara fundamental, 3 pendekatan dapat dipilih dalam menata sasaran laba, yaitu yang pertama dalam metode a priori, sasaran laba mendominasi perencanaan. Pada permulaan, manajemen menentukan spesifikasi suatu tingkat imbal hasil yang diharapkan dan kemudian menuangkan realisasi dari sasaran tersebut melalui perencanaan. Yang kedua, dalam metode posteriori, sasaran laba merupakan subordinasi dari perencanaan dan dinyatakan sebagai suatu hasil dari perencanaan. Yang ketiga, dalam metode pragmatik, manajemen menggunakan suatu standar laba yang telah diuji dan disetujui oleh pengalaman. Jika perusahaan menetapkan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, meningkatkan laba, dan memperbaiki citra perusahaan di antara pelanggan, maka anggaran perusahaan tersebut seharusnya membuat komitmen atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Anggaran sebaiknya mencerminkan tambahan iklan dan promosi yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan memperbaiki citra perusahaan. Berikut adalah beberapa fungsi anggaran.
Yang pertama, yaitu anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan bagaimana beragam subunit organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Arus informasi dari departemen ke departemen berfungsi untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan operasional mengenai pencapaian atau deviasi anggaran. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan pusat laba. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan korektif yang tepat. Dan yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pembuatan anggaran. Anggaran berkelanjutan atau continuous budget adalah anggaran selama 12 bulan yang terus berjalan. Bila 1 bulan telah dilalui, maka 1 bulan di masa depan akan ditambahkan ke dalam anggaran, sehingga perusahaan selalu memiliki rencana untuk 12 bulan ke depan. Keuntungan dari anggaran berkelanjutan ini adalah dapat memaksa manajer untuk selalu melakukan perencanaan secara konstan. Di dalam pembuatan anggaran terdapat anggaran induk. Nah, anggaran induk atau master budget ini adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi, terdiri dari berbagai anggaran individual. Anggaran induk dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan anggaran keuangan. Untuk anggaran operasi sendiri atau operating budget menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi performa atau yang dianggarkan. Nah, kemudian ada anggaran keuangan atau financial budget. Di dalam financial budget ini memuat rincian dari arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan terdapat dalam anggaran kas. Dalam pembuatan anggaran operasi terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Nah, di dalamnya itu ada anggaran penjualan atau sales budget. Memuat kuantitas dan harga dari semua produk yang diperkirakan akan terjual. Anggaran penjualan berasal dari estimasi permintaan dan kesanggupan untuk memasok akan produk perusahaan pada harga tertentu. Anggaran penjualan meliputi anggaran tentang jenis produk yang akan dijual, volume produk yang akan dijual, harga per unit, waktu penjualan, dan daerah penjualan. Nah, selain itu juga ada anggaran produksi atau production budget, memperlihatkan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Nah, selanjutnya ini ada anggaran pembelian bahan langsung atau direct material budget. Direct material budget ini menyatakan pembelian yang perlu dilakukan sepanjang tahun atas setiap jenis bahan baku untuk memenuhi produksi dan persediaan akhir yang dikehendaki. Tujuan penyusunan anggaran persediaan bahan baku langsung untuk mengendalikan tingkat persediaan bahan baku langsung yang terdapat dalam gudang, sehingga dapat diketahui penggunaan bahan baku langsung yang masih tersisa sebagai persediaan sesuai dengan rencana semula. Nah, selanjutnya ini juga ada anggaran tenaga kerja langsung. Ya, di dalam anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget menunjukkan total jam tenaga kerja langsung yang diperlukan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam anggaran produksi.
Selain itu, juga memperlihatkan perkiraan tingkat upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya nih ada anggaran overhead atau overhead budget. Di dalam overhead budget ini memperlihatkan perkiraan biaya overhead produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dilakukan terhadap setiap perubahan dalam setiap jenis biaya, misalnya perlengkapan dan utilitas, dan jumlah yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk setiap item per unit aktivitas diestimasi. Nah, selanjutnya adalah anggaran beban penjualan dan administrasi atau selling and administrative expense budget. Memperlihatkan perkiraan bahan operasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. Secara umum dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu beban penjualan atau selling expense dan beban administrasi atau administrative expense, yang akan menjelaskan pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non-produksi. Selanjutnya adalah anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan input penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya juga ada anggaran harga pokok penjualan. Di dalam anggaran harga pokok penjualan ini merinci biaya produksi untuk persediaan akhir yang diharapkan dan unit yang terjual. Selanjutnya, pembuatan anggaran keuangan. Anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disusun adalah anggaran kas. Nah, anggaran kas ini merupakan saldo awal ditambah perkiraan penerimaan dikurangi dengan perkiraan pengeluaran ditambah atau dikurangi dengan permintaan yang diperlukan. Nah, selanjutnya ada anggaran raca, yaitu memberikan saldo akhir dari setiap aktiva, kewajiban, dan ekuitas bila rencana anggaran dipenuhi. Penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran ini dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan perusahaan. Menyiapkan suatu anggaran induk berdasarkan perkiraan terbaik mereka atas tingkat penjualan yang akan dicapai pada tahun berikutnya. Akan tetapi, tingkat aktivitas aktual biasanya tidak sama dengan tingkat aktivitas yang dianggarkan. Akibatnya, jumlah yang dianggarkan tidak dapat dibandingkan dengan hasil aktual. Oleh karena itu, perusahaan dapat pula menyiapkan anggaran fleksibel untuk digunakan dalam evaluasi kerja. Yang pertama adalah anggaran statis. Apa sih anggaran statis atau static budget ini? Static budget atau anggaran statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Anggaran statis dapat tetap tidak berubah atau tetap. Dalam catatan keuangan perusahaan terlepas dari fluktuasi volume pendapatan. Menggunakan static budget dapat memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan uang ke sumber daya yang mereka harapkan tetap sama selama periode yang ditentukan. Selanjutnya ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang menjadikan perusahaan menjadi kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentang aktivitas. Anggaran fleksibel ini memiliki 3 kegunaan utama, yaitu yang pertama, anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Karena anggaran fleksibel ini dapat menentukan besarnya biaya pada berbagai tingkat aktivitas, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghitung beberapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Setelah biaya yang diharapkan diketahui, laporan kinerja yang membandingkan biaya aktual dengan yang diharapkan dapat dibuat. Nah, selanjutnya adalah anggaran fleksibel. Di dalam anggaran fleksibel ini dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Anggaran ini juga dapat digunakan untuk memberikan hasil keuangan dari berbagai macam skenario kegiatan. Yang selanjutnya mengenai dimensi perilaku dari penganggaran.
Perilaku positif muncul ketika tujuan tiap manajer sejalan dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki penggerak untuk mencapainya. Sejalannya tujuan manajerial dan tujuan organisasi sering disebut sebagai kesesuaian tujuan. Jika anggaran tidak dikelola dengan baik, para manajer tingkat bawah dapat menggagalkan tujuan organisasi. Perilaku disfungsional merupakan perilaku individual yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Sistem anggaran yang ideal merupakan sistem anggaran yang mencapai kesesuaian tujuan secara utuh dan simultan, serta menciptakan suatu penggerak. Sistem anggaran yang ideal adalah yang menuju keselarasan tujuan seutuhnya dan secara bersamaan memberikan dorongan kepada manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Walaupun sistem anggaran semacam ini mungkin tidak pernah ada, namun dari riset dan praktik telah diketahui kunci utama yang dapat dijadikan anggaran memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap perilaku. Ciri-ciri tersebut mencakup: yang pertama, umpan balik yang seiring atas kinerja. Laporan kinerja secara berkala dapat memberikan dorongan perilaku yang positif dan memberikan kesempatan serta waktu bagi manajer untuk beradaptasi dalam kondisi yang berubah-ubah. Penggunaan anggaran fleksibel memungkinkan manajer mengetahui apakah biaya serta pendapatan aktual sesuai dengan jumlah yang dianggarkan. Penyelidikan selektif terhadap varian yang besar memungkinkan manajer untuk memusatkan perhatian pada area tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Proses ini disebut manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception. Yang kedua, intensif moneter dan non-moneter. Sistem anggaran yang baik akan mendorong perilaku yang sesuai dengan tujuan. Cara yang digunakan organisasi untuk mempengaruhi manajer agar melakukan lebih banyak usaha dalam mencapai tujuan organisasi disebut insentif. Insentif uang digunakan untuk mengendalikan kecenderungan seorang manajer untuk melalaikan dan membuang-buang sumber daya dengan menghubungkan kinerja anggaran pada kenaikan gaji, bonus, dan promosi. Sedangkan ancaman pemecatan sendiri merupakan saksi ekonomi terbesar untuk kinerja yang buruk. Orang juga dapat termotivasi dengan faktor intrinsik psikologis dan sosial, seperti kepuasan bila pekerjaan dilakukan dengan baik, penghargaan, tanggung jawab, harga diri, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Insentif bukan uang termasuk memperkaya pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab dan otonomi, program penghargaan non-uang, dan lain-lain dapat digunakan untuk meningkatkan sistem pengendalian anggaran. Yang ketiga, mengenai penganggaran partisipatif. Anggaran partisipatif memungkinkan para manajer tingkat bawah untuk turut serta dalam pembuatan anggaran daripada membebankan anggaran kepada manajer tingkat bawah. Anggaran partisipatif mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas. Anggaran partisipatif memiliki 3 potensi masalah, yaitu yang pertama, menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Beberapa manajer mungkin cenderung menyiapkan anggaran terlalu tinggi atau terlalu ketat, karena tujuan yang dianggarkan cenderung menjadi tujuan manajer saat partisipasi dimungkinkan. Membuat kesalahan semacam ini dalam menyiapkan anggaran dan dapat menurunkan penurunan tingkat kinerja. Trik yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dalam anggaran partisipatif menetapkan tujuan yang tinggi tetapi dapat dicapai. Masalah yang kedua yaitu membuat kelonggaran dalam anggaran atau yang sering disebut sebagai menutupi anggaran. Kelonggaran anggaran atau menutup anggaran muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja. Manajer puncak seharusnya berhati-hati dalam meninjau anggaran yang diajukan oleh para manajer tingkat bawah. Yang ketiga, partisipasi semu. Masalah ketiga dengan partisipasi muncul ketika manajer puncak menerapkan pengendalian jumlah atau proses penganggaran sehingga hanya mencari partisipasi palsu dari para manajer tingkat bawah. Praktik ini dinamakan partisipasi semu. Manajemen puncak hanya mendapatkan persetujuan formal anggaran dari para manajer tingkat bawah, bukan untuk mencari input yang sebenarnya. Akibatnya, tidak satupun manfaat keperilakuan dari partisipasi yang akan didapat. Ciri-ciri yang keempat yaitu standar yang realistis. Tujuan anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Dengan demikian, tujuan harus berdasarkan kondisi dan pengharapan yang realistis.
Anggaran harus mencerminkan kenyataan operasi, seperti tingkat aktivitas aktual, variasi musiman, efisiensi, dan kecenderungan ekonomi secara umum. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Idealnya, para manajer hanya dianggap bertanggung jawab atas biaya-biaya yang dapat mereka kendalikan. Biaya yang dikendalikan adalah biaya yang tingkatnya dapat dipengaruhi oleh manajer. Sebagai contoh, para manajer divisi tidak memiliki kuasa untuk mengotorisasi biaya di tingkat korporasi, seperti penelitian dan pengembangan, serta gaji para manajer tingkat atas. Oleh karena itu, mereka tidak seharusnya bertanggung jawab atas munculnya biaya tersebut. Jika biaya yang tidak dapat dikendalikan muncul dalam anggaran manajer tingkat bawah untuk membantu mereka memahami bahwa biaya tersebut juga perlu dicakup, maka mereka seharusnya dipisahkan dari biaya yang dapat dikendalikan dan disebut tidak dapat dikendalikan. Ciri-ciri yang terakhir yaitu pengukuran kinerja yang beragam. Organisasi sering membuat kesalahan dalam penggunaan anggaran sebagai satu-satunya ukuran mereka akan kinerja manajerial. Ketika ukuran keuangan atas kinerja menjadi ukuran yang penting, penekanan yang berlebihan dapat mengarah pada bentuk perilaku yang disfungsional yang dapat memerah sumber daya perusahaan atau eksploitasi. Perilaku eksploitasi muncul ketika seorang manajer mengambil tindakan untuk memperbaiki kinerja anggaran dalam jangka pendek, tetapi membawa pengaruh buruk jangka panjang bagi perusahaan. Sebagai contoh, untuk memenuhi tujuan biaya atau laba yang dianggarkan, para manajer dapat menahan promosi karyawan yang dapat dipromosikan untuk mengurangi pengeluaran untuk pemeliharaan, pencegahan, periklanan, dan untuk pengembangan produk baru. Masalah ini dapat dihilangkan dengan menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan jangka pendek dan panjang. Ukuran-ukuran anggaran yang berdiri sendiri tidaklah cukup. Selanjutnya mengenai jenis anggaran lainnya. Dalam jenis anggaran lainnya terdapat dua anggaran. Yang pertama, anggaran operasi untuk perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi diganti dengan anggaran pembelian barang dagang. Anggaran ini mengidentifikasikan kuantitas tiap jenis barang yang harus dibeli untuk dijual kembali, biaya per unit setiap jenis barang, dan total biaya pembelian. Bentuk anggaran ini sama dengan anggaran bahan langsung pada perusahaan manufaktur. Perbedaan lain antara anggaran operasi pada perusahaan manufaktur dan dagang adalah tidak adanya anggaran bahan langsung dan tenaga kerja langsung dalam perusahaan dagang. Pada perusahaan jasa yang mencari laba, anggaran penjualan juga merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi setiap jasa serta kuantitas yang akan dijual. Karena tidak memiliki persediaan barang jadi, jasa yang diberikan merupakan jasa yang dijual. Yang kedua, penganggaran dasar nol. Pendekatan tradisional pada penganggaran merupakan pendekatan inkramental. Penganggaran inkramental dimulai dari anggaran tahun lalu dan menambahkan atau mengurangi anggaran tersebut sehingga menggambarkan perubahan yang diasumsikan untuk tahun mendatang. Penganggaran dasar nol adalah sebuah pendekatan alternatif. Tidak seperti penganggaran inkramental, tingkat anggaran tahun sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Operasi yang sedang berlangsung dianalisis dan kelangsungan kegiatan atau operasi dipertimbangkan atas dasar kebutuhan atau kegunaannya bagi organisasi. Beban untuk membuktikan kegunaan pengeluaran uang diberikan kepada setiap manajer. Paket keputusan adalah deskripsi jasa yang berkaitan dengan biaya yang dapat atau ingin ditawarkan oleh unit pengambilan keputusan. Contoh penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran penjualan lebih dari 1 bulan, juga perlu diperhatikan data estimasi penjualan lebih dari 1 bulan pula. Dalam contoh ini menggunakan kebijakan tingkat produksi. Sebagai contoh, PT Sejahtera menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam membuat anggaran produksinya. Data yang bersangkutan dapat teman-teman lihat pada layar, yakni
terdapat 3 bulan, bulan Januari dengan unit terjual 2.500, bulan Februari 3.000, dan bulan Maret 3.250. Nah, untuk nama produknya yaitu sepatu sneaker, persediaan akhir yaitu 150 dan persediaan awal 200. Penyelesaian langkah yang pertama yaitu teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada di layar. Di sana terdapat pos untuk penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian total barang yang dibutuhkan. Selanjutnya ada dikurangi persediaan awal dan jumlah barang yang akan diproduksi. Untuk penjualan itu merupakan penjualan di tiap-tiap bulan. Teman-teman dapat memasukkan sesuai dengan data yang sebelumnya, yaitu pada bulan Januari sebesar 2.500, Februari 3.000, dan bulan Maret 3.250 dengan total 8.750. Nah, untuk persediaan akhir itu merupakan persediaan akhir bulan terakhir yaitu pada bulan Maret, sehingga dimasukkan pada bulan Maret. Nah, untuk persediaan awal merupakan persediaan akhir bulan pertama yaitu bulan Januari, sehingga dimasukkan di dalam bulan Januari. Untuk langkah yang kedua, teman-teman juga bisa melihatnya dalam tabel di layar. Untuk persediaan akhir pada bulan terakhir itu menjadi persediaan akhir kuartal, dan persediaan awal bulan pertama menjadi persediaan akhir kuartal yang dapat dituliskan pada kolom total. Nah, untuk total barang yang dibutuhkan itu dari penjualan unit ditambah persediaan akhir dengan total 8.900. Nah, jumlah barang yang akan diproduksi dihitung dari total barang yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan awal. Nah, langkah yang ketiga mengenai jumlah barang yang akan diproduksi. Totalnya tadi kan 8.700. Nah, 8.700 itu harus dibagi ke dalam 3 bulan. Karena jumlah yang bersangkutan terdapat 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret dengan total masing-masing bulan yaitu 2.900. Langkah yang keempat yaitu mengenai pengisian total barang yang dibutuhkan dan persediaan awal pada bulan Maret. Untuk total barang yang dibutuhkan dihitung dari penjualan ditambah persediaan akhir, sehingga mendapatkan hasil 3.400 unit. Dan untuk persediaan awal dihitung dari total barang yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga mendapatkan hasil 500 unit. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu mengisi total barang yang dibutuhkan dan persediaan awal pada bulan Februari dan bulan Januari. Nah, untuk persediaan akhir pada bulan Februari itu berasal dari persediaan bulan Maret dengan jumlah 500 unit. Sedangkan total barang yang dibutuhkan merupakan hasil dari penjumlahan penjualan dan persediaan akhir dengan hasil 3.500 unit. Untuk persediaan awal dihitung dari total barang yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah barang jadi yang diproduksi yang mendapatkan hasil 600 unit. Sedangkan untuk bulan Januari, persediaan awal pada bulan Februari menjadi bahan persediaan bulan sebelumnya yaitu di bulan Januari dengan jumlah 600 unit. Untuk total barang yang dibutuhkan dihitung dari penjualan ditambah persediaan akhir dengan hasil 3.100 unit. Dan untuk persediaan awal dihitung dari total barang yang dibutuhkan dikurangi jumlah barang jadi yang diproduksi dengan hasil 200 unit. Jadi PT Sejahtera akan berproduksi sebanyak 2.900 unit setiap bulannya pada kuartal 2019.